Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak adalah Retno Verstio Hardining Tias, yang biasa dipanggil Kak Retno. Saya adalah instruktur Smart Primagama bidang studi kimia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang soal-soal prediksi UN tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Ya, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Dalam soal yang pertama ini akan diketahui konfigurasi elektron dari dua ion. Yang pertama adalah ion X+, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d5. Sedangkan untuk Y, 2- konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Soalnya adalah yang pertama, nomor atom unsur Y adalah titik-titik. Kira-kira bagaimanakah mencari nomor atom unsur Y? Oke, kita simpan dulu karena di nomor kedua juga masih berhubungan dengan soal yang pertama. Yang ditanyakan adalah letak unsur X dalam tabel periodik terdapat pada golongan dan periode berapa. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan pembahasan berikut ini. Untuk pembahasan soal nomor 1 dan nomor 2, sebelumnya kita ubah dulu konfigurasi ion menjadi konfigurasi atom, karena kita akan menentukan periode dan golongan dari unsur X. Oleh karena itu dibuat dulu konfigurasi atomnya, sehingga konfigurasi atom X menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Kenapa menjadi konfigurasinya seperti ini? Ingat, tadi adalah X3+, yang artinya dia sudah melepas 3 elektron. Sedangkan konfigurasi atom X adalah konfigurasi yang belum melepas 3 elektron, sehingga konfigurasinya seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita ke ion Y, akan kita ubah konfigurasinya menjadi konfigurasi atom Y, sehingga konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Karena di sini tadi ion Y2- berarti yang artinya adalah konfigurasi yang sudah ketambahan 2 elektron, sedangkan konfigurasi atom Y-nya berarti adalah konfigurasi yang belum ketambahan 2 elektron. Maka seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, sekarang kita bisa menentukan golongan dan periode dari masing-masing unsur. Untuk unsur X sendiri berarti golongannya adalah 8B. Golongan 8B ditentukan dari elektron valensinya. Ya, elektron valensinya kalau kita lihat dari konfigurasi atom X, paling belakang adalah 3D6. Ingat, kalau paling belakangnya adalah D, harus dihitung dengan S-nya. Sehingga jumlah elektron dari D sama S dijumlah 6 ditambah 2, jadinya 8. Tapi karena ini adalah D, maka golongannya adalah B. Sehingga golongan dari unsur X adalah 8B. Kemudian untuk periodenya sendiri berarti kita lihat dari konfigurasi angka yang paling besar, karena periode itu adalah menunjukkan kulit dari atom tersebut. Oleh karena itu periodenya berarti adalah 4. Sedangkan untuk unsur Y sendiri berarti golongannya sama, kita tentukan dari elektron valensinya, tapi yang ini paling belakangnya adalah P. Tetap kalau P dihitung juga dengan yang S. Berarti jumlah elektron dari P dihitung dengan yang S, 4 ditambah 2, jadinya 6. Tapi karena ini P berarti golongannya masih A. Sehingga golongan untuk unsur Y adalah 6A, sedangkan periodenya kita lihat lagi angka yang paling besar dari depan S atau P itu adalah 3, sehingga periodenya adalah 3. Setelah itu kalian dapat menjawab soal nomor 1 dan 2 bukan? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Pada soal nomor 3 diketahui unsur A mempunyai konfigurasi elektron yaitu 1s2, 2s2, 2p2. Sedangkan unsur B memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Kemudian pertanyaannya adalah unsur A dan B kira-kira dapat membentuk senyawa dengan rumus dan jenis ikatan apa? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas soal berikut.
Ya, sebelumnya tadi diketahui bahwa konfigurasi dari atom A yaitu adalah 1s2, 2s2, 2p2. Sedangkan konfigurasi untuk atom B adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Dari konfigurasi ini kita lihat dulu elektron valensi dari masing-masing atom. Untuk atom A dia memiliki elektron valensi 4, sedangkan untuk atom B elektron valensinya adalah 7. Elektron valensi ini ditentukan dari konfigurasi ya. Untuk atom A tadi kita lihat bahwa yang paling belakangnya yaitu P. Ingat kalau P harus dihitung sama yang S, berarti elektron dari yang P sejumlah 2 kemudian ditambahkan dengan yang S juga sejumlah 2. Makanya elektron valensinya adalah 4. Sedangkan untuk yang atom B kita lihat dari konfigurasi paling belakangnya juga P. Kemudian kita jumlah dengan yang S sehingga 5 ditambah 2, maka diperoleh elektron valensinya yaitu adalah 7. Kemudian untuk membentuk ikatan antara A dan B, maka kita akan membuat senyawa ini stabil. Untuk stabil berarti harus oktet. Oktet berarti jumlahnya harus 8. Untuk A, karena tadi memiliki 4 elektron valensi, berarti untuk stabilnya membutuhkan 4 elektron. Sedangkan untuk yang B, karena dia memiliki 7 elektron valensi, maka untuk stabil atau oktetnya, dia membutuhkan 1 elektron. Karena A dan B ini sama-sama membutuhkan elektron, maka akan terjadi pemakaian bersama elektron. Kemudian dia akan membentuk senyawa AB4, karena A akan mengambil 1 elektron dari masing-masing atom B yang sebanyak 4, yang nantinya akan stabil membentuk oktet. Sama halnya dengan yang B, dia akan mengambil 1 elektron dari atom A untuk stabil. Makanya senyawa yang terbentuk adalah AB4, dan untuk ikatannya adalah kovalen. Kenapa kovalen? Karena terjadi pemakaian bersama elektron. Kalau ikatan ion terjadinya adalah karena adanya serah terima elektron. Maka dari itu jawabannya adalah senyawa AB4 dengan ikatannya adalah kovalen. Masih semangat kan belajarnya? Yuk kita sekarang lanjut ke nomor 4. Sebelumnya perhatikan dulu data hasil percobaan berikut. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenis ikatan yang terdapat pada zat A dan B adalah. Oke, sekarang kita perhatikan dulu dari tabel. Dalam tabel ada diketahui sifat fisis dari zat A dan zat B yang berupa wujud zat, kelarutan dalam air, daya hantar listrik larutan, dan titik leleh, dan juga titik didih. Pada zat A, wujud zatnya berbentuk padat, kemudian kelarutan dalam airnya yaitu larut, daya hantar listriknya adalah konduktor, sedangkan titik leleh dan titik didihnya tinggi. Sedangkan untuk yang zat B, wujud zatnya adalah padat, kemudian untuk kelarutan dalam airnya dia tidak larut, dan sifat daya hantarnya adalah isolator, dan titik lelehnya rendah. Kira-kira kalian sudah bisa memprediksi belum ikatan yang ada pada zat A dan zat B? Oke, untuk lebih jelasnya mari kita bahas soal berikut. Sebelumnya kita tadi telah memperhatikan sifat-sifat fisis dari zat A dan zat B pada tabel. Pada tabel kita mengetahui bahwa sifat fisis dari zat A untuk kelarutannya dalam air dia larut dan bersifatnya konduktor. Senyawa yang bersifat konduktor dan larut dalam air kemungkinannya adalah senyawa ion atau senyawa polar. Namun sekarang kita perhatikan titik didih dan titik leleh dari zat A. Ya, zat A memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Senyawa yang memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi adalah senyawa ion. Maka kita dapat tentukan bahwa zat A ini adalah senyawa yang memiliki ikatan ionik. Kemudian kita perhatikan zat B. Pada zat B, sifat fisisnya kelarutan dalam air dia tidak larut, sedangkan daya hantarnya dia adalah isolator. Senyawa yang bersifat isolator dan juga tidak larut dalam air, kemungkinannya adalah senyawa kovalen nonpolar. Maka dari ini kita dapat menyimpulkan bahwa zat A adalah senyawa yang memiliki ikatan ionik, sedangkan yang B adalah ikatan kovalen nonpolar. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Pada nomor 5 ini, suatu oksida nitrogen sebanyak 100 cm3 terurai menjadi 200 cm3 gas NO atau nitrogen monoksida dan 50 cm3 gas O2. Semua volume gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, sehingga memiliki persamaan reaksi sebagai berikut, yaitu NXOY menjadi NO dan O2. Pertanyaannya adalah kira-kira oksida nitrogen tersebut apa ya?
Nah, untuk lebih jelasnya akan kakak jelaskan sebagai berikut. Pada soal nomor 5, tadi diketahui persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Kemudian diketahui pula volume masing-masing dari gasnya, yaitu NaOY sebesar 100 ml. Kenapa di sini mililiter? Karena mililiter sama saja dengan cm3. Maka volume gas NO di sini 200 ml, sedangkan volume gas oksigennya adalah 50 ml. Masing-masing volume gas ini sama-sama kita bagi 50, sehingga kita mendapatkan perbandingan 2:4:1. Yang artinya perbandingan ini sama dengan perbandingan koefisiennya, yaitu 2 NaOY, 4 NO, dan 1 O2. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa di ruas kanan ada N sebanyak 4, sedangkan O-nya sebanyak 6. Namun, karena di sini NaOY-nya memiliki koefisien 2, maka untuk jumlah X-nya, N-nya ini 4 dibagi dengan 2, berarti menghasilkan X-nya sama dengan 2. Sedangkan Y-nya yaitu dari jumlah O-nya, 6 dibagi 2, yaitu adalah 3. Berarti kita tahu bahwa jawabannya adalah N 2O3. Oke, sudah jelas bukan? Masih semangat kan adik-adik untuk membahas soal selanjutnya? Yuk kita bahas soal selanjutnya, yaitu adalah soal nomor 6. Sebelumnya, ini adalah soal tentang titrasi antara H2SO4 dengan NaOH 0,2 molar. Yuk kita perhatikan tabel hasil percobaan titrasinya. Pada percobaan 1, volume H2SO4 yang dititrasi adalah 20 ml, sedangkan volume NaOH yang digunakan adalah 30 ml. Kemudian untuk percobaan yang kedua, volume H2SO4 yang dititrasi juga sebanyak 20 ml, dan volume NaOH yang digunakan adalah 28 ml. Kemudian untuk percobaan yang terakhir, yaitu volume H2SO4 yang dititrasi sebanyak 20 ml, sedangkan untuk volume NaOH yang digunakan adalah 32 ml. Kira-kira berdasarkan data tersebut, berapakah molaritas atau konsentrasi dari H2SO4? Yuk kita bahas soal berikut. Adik-adik, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 6, yaitu soal tentang titrasi. Untuk rumus titrasi sendiri adalah V1 dikali M1 dikali valensi sama dengan V2 dikali M2 dikalikan valensi. Valensi ini adalah jumlah OH- dari NaOH, sedangkan yang di sini adalah jumlah H+ dari H2SO4. Kemudian langsung saja kita masuk ke rumusnya. V1 dikali M1 dikalikan valensi, ini adalah milik NaOH, berarti volumenya adalah 30 ml. Kenapa volumenya 30 ml? Karena ini adalah volume rata-rata NaOH yang digunakan titrasi. Kemudian untuk konsentrasi NaOH adalah 0,2 molar, kemudian untuk valensinya adalah 1, karena jumlah OH- dari NaOH adalah 1. Kemudian untuk yang ini kita misalkan adalah H2SO4, berarti volumenya adalah 20 ml. Sama, ini adalah volume rata-rata H2SO4 yang digunakan titrasi. Kemudian M2 sendiri ini adalah yang ditanyakan. Kemudian untuk valensinya adalah jumlah H+ dari H2SO4 sebesar 2. Sehingga M2 bisa kita cari yaitu 30 ml dikalikan 0,2 molar dikalikan 1, kemudian dibagi dengan 20 ml dikali 2. Sehingga kita peroleh M2-nya adalah 0,15 molar, yang artinya adalah konsentrasi H2SO4 adalah sebesar 0,15 molar. Sekarang kita masuk ke nomor 7 ya adik-adik. Nah, dari soal nomor 7 ini perhatikan dulu persamaan reaksinya. Dan pertanyaannya di sini adalah jenis reaksi yang terdapat pada persamaan reaksi adalah. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bareng-bareng. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 7. Di sini yang ditanyakan adalah jenis reaksi yang terdapat pada persamaan ini. Oke, kita lihat di sini. Kata kuncinya ada di sini adik-adik. Di sini adalah adanya ikatan rangkap, kemudian ditambah oleh HCl. HCl adalah asam halogen. Suatu senyawa yang berangkapkan 2 atau alkena apabila ditambahkan asam halogen bisa berupa HCl, HBr ataupun HI, dia akan menjadi alkana.
Berarti nanti di sini akan menjadi alkana. Namun, yang ditanyakan adalah jenis reaksinya. Apabila suatu alkena ditambahkan asam halogen, kemudian menjadi alkana, reaksinya disebut adalah reaksi adisi. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 8 ya adik-adik. Perhatikan dulu soal nomor 8 ini. Pertanyaannya adalah pasangan senyawa manakah yang bukan merupakan isomer fungsional? Kira-kira kalian sudah bisa menebak belum mana pasangan senyawa yang bukan merupakan isomer fungsional? Kata kuncinya adalah isomer fungsional. Pasti kalian sudah tahu bukan apa itu isomer fungsional? Kalau belum, yuk kita bahas bareng-bareng. Karena tadi yang ditanyakan adalah isomer fungsi, dan isomer fungsi sendiri itu adalah senyawa yang nantinya memiliki rumus umum yang sama. Oke, alkohol itu memiliki rumus yang sama dengan ether, yaitu CnH2n plus 2O. Sedangkan aldehid nanti dia akan memiliki rumus umum yang sama dengan keton, yaitu CnH2nO. Sedangkan untuk asam karboksilat nanti akan memiliki rumus umum yang sama dengan ester, yaitu CnH2nO2. Oke, sekarang kita perhatikan dari kelima pilihan jawaban. Di sini yang A, dia memiliki gugus fungsi OH yang artinya adalah alkohol. Kemudian di sini ada gugus fungsi O yang artinya ether. Berarti jawaban pilihan yang A benar karena alkohol dengan ether memiliki rumus umum yang sama. Kemudian untuk pilihan jawaban yang B, di sini memiliki gugus fungsi C rangkap OH yang artinya adalah gugus fungsi dari aldehid. Sedangkan di sini adalah CO yang artinya adalah gugus fungsi dari keton. Berarti yang B juga benar karena di sini adalah aldehid memiliki rumus umum yang sama dengan keton. Kemudian untuk pilihan yang C, di sini kita lihat gugus fungsinya adalah COOH, yaitu adalah gugus fungsi dari asam karboksilat. Sedangkan yang ini adalah COOR, yang artinya ini adalah gugus fungsi dari ester. Ester sendiri memiliki rumus umum yang sama dengan asam karboksilat, berarti ini juga benar. Kemudian untuk pilihan jawaban yang D, di sini memiliki gugus fungsi O, yaitu tadi apa? Ya, gugus fungsi dari ether. Kemudian di sini adalah OH yang artinya adalah gugus fungsi dari alkohol. Ingat, tadi alkohol dengan ether memiliki rumus umum yang sama. Sekarang kita ke pilihan jawaban yang E. Di sini ada gugus fungsi C rangkap O yang artinya berarti ini adalah gugus fungsi dari keton. Kemudian di sini ada OH yang artinya adalah gugus fungsi dari alkohol. Keton dengan alkohol tidak memiliki rumus umum yang sama, maka yang bukan merupakan isomer fungsional adalah yang E. Yuk kita tetap semangat membahas soal-soal prediksi UN. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 9. Perhatikan dulu rumus struktur dari soal nomor 9. Karena pertanyaannya adalah rumus struktur dari ortonitrotoluena. Kira-kira manakah rumus struktur ortonitrotoluena? Di sini ada kata kunci toluena. Toluena adalah benzena yang salah satu atom hanya diganti oleh CH3. Kira-kira dari kelima pilihan rumus struktur ini, kira-kira manakah yang mengandung CH3? Pilihannya hanya yang A bukan? Berarti sebenarnya kita sudah bisa menjawab, yaitu jawabannya adalah A. Tapi untuk memastikannya, karena tadi di soal ada ortonya, kira-kira orto itu apa ya? Nah, orto maksudnya adalah 1,2. Nanti kalau misalkan meta, yaitu 1,3. Sedangkan para 1,4. Untuk lebih jelasnya, perhatikan soal nomor 9 pada pilihan A. Di situ ada CH3 dan juga nitro. Nah, berarti kalau orto 1,2 berarti satunya adalah toluenanya, yaitu CH3-nya, kemudian yang dua adalah nitronya. Berarti benar bukan kalau jawabannya adalah yang A? Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir ya adik-adik, yaitu soal nomor 10. Sebelumnya perhatikan tabel pada nomor 10. Di sini terdapat tabel data percobaan uji protein dari berbagai bahan makanan. Ya, di sini ada 4 bahan makanan yaitu A, B, C, dan D. Pada bahan makanan yang A, apabila diuji dengan biuret dia akan menghasilkan warna ungu, sedangkan santoproteat berwarna jingga. Kemudian untuk PB asetat dia akan menghasilkan warna coklat kehitaman. Kemudian untuk bahan makanan yang B, apabila diuji dengan biuret dia menghasilkan warna ungu.
Kemudian santoproteat dia juga menghasilkan warna jingga. Kemudian untuk PB asetat dia tidak berubah. Kemudian untuk bahan makanan yang C, apabila diuji dengan biuret, dia juga menghasilkan warna ungu. Sedangkan santoproteatnya dia berwarna kuning. Dan yang untuk PB asetat dia berwarna coklat kehitaman. Kemudian yang terakhir yaitu adalah bahan makanan yang D, apabila diuji dengan biuret, dia akan menghasilkan warna biru muda. Sedangkan santoproteat tidak berubah. Dan untuk PB asetatnya dia menghasilkan warna coklat kehitaman. Berdasarkan data tersebut, bahan makanan protein manakah yang mengandung inti benzen? Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bareng. Pada soal nomor 10 ini yang ditanyakan adalah bahan makanan berprotein manakah yang mengandung inti benzen. Berarti sekarang kita fokus ke santoproteat. Kenapa kita fokus ke santoproteat? Karena pada santoproteat ini menguji adanya cincin benzen pada bahan makanan berprotein. Nah, dari tabel kita tahu bahwa dalam uji santoproteat yang menghasilkan warna jingga adalah bahan makanan A dan B, yang artinya berarti positif mengandung cincin benzen. Maka jawabannya adalah A dan B. Sedangkan kalau uji biuret itu adalah untuk menguji adanya ikatan peptida. Berarti yang mengandung ikatan peptida adalah A, B, dan C. Tetapi kalau untuk PB asetat itu adalah menguji adanya kandungan belerang yang akan menghasilkan warna coklat kehitaman. Berarti kalau yang ditanyakan adalah manakah yang mengandung belerang, berarti bahan makanan yang A, C, dan D. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai soal-soal prediksi UN pada tahun 2020. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa ya subscribe channel YouTube kita dan bunyikan loncengnya agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. See you!